wa ila musanifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya maksiat-maksiatnya mulut, yaitu wakat misyahadati, dan menyembunyikan kesaksian. Dia tahu, nengok perkara itu diperkarakan, dia tahu yang sebenar-benarnya, tetapi dia tidak mau mengomongkan atau menceritakan yang sebenar-benarnya. Itu termasuk nanti maksiatnya mulut, bahkan itu nanti termasuk nanti dosa besar itu. Qala Allah Ta'ala wa la taqtumus syahadati wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu. Karena bahasanya hati. Qala, sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, wala taktumu, dan jangan menyembunyikan siapa kalian semua asyhadati, kepada kesaksian, asyhadata, kepada kesaksian. Waman, dan barang siapapun itu, kok yaktumha, menyembunyikan siapa orang tersebut kepada kesaksian, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang model seperti itu asimun, berdosa, apa qalbuhu, hatinya orang tersebut. Jadi andaikan kok diperlukan, kita tahu, harus kita ceritakan yang sebenar-benarnya. Jangan kok mungkin itu masih keluarga di kita, kita bila-bilain sehingga apa kesaksian kita tadi menjadi berubah, atau saksi palsu, atau menyembunyikan kesaksian. Yang seterusnya ini yang mungkin nanti di anak-anak kita, ya kan? Atau ya di kita yang dulu sudah berniat, ibaratnya aunisyanil Qur'ani, atau lupa hafalan Al-Qur'an. Ba'da khifdihi, setelah menghafal daripada Quran tadi. Angdhohril korbi, dari luarnya hati. Jadi sudah berusaha ngapalkan kulhu, mau kan, luar kepala, ya kan, lah kok lupa. Nah itu, maka itu nanti menjadi lisan kita berdosa. Kalau tidak niat mau menjaganya, nggak usah dihafalin, baca wae. Kalau niat menghafalin ya harus menjaganya. Kalau sampai kita lupa, itu berdosa. Wajibu, dan hukumnya wajib. Wajib itu kalau tidak dikerjakan dosa. Ayakuna, jika ada itu fikuli masafatin, di tiap-tiap tempat, masafati adwin, di tempat-tempat lewatnya musuh, jamaatun, adapun ada jamaah, yahfadunahu, yang menghafal siapa orang tersebut kepada Al-Quran, angdhohril qalbi, dari luarnya hati, artinya hafal luar kepala. Nah, itu ya. Jadi diusahakan setiap tempat atau setiap daerah itu ada yang hafal Quran, apalagi di tempat-tempat yang kiranya itu tertindas, atau istilahnya itu mau ditumpas orang-orang Islam tersebut. Makanya kalau kalian itu nengok entah perang apa itu kan, Palestina apa Israel itu kan, nah, para mujahidnya itu pada ngapalin Quran. Nah, kenapa kok begitu? Karena takut nanti kalau mereka habis semua, sudah tidak ada yang hafal Al-Quran. Termasuk salah satunya, kalau kalian pengen masuk ke situ, anggotanya itu ya harus hafal Quran. Kalau tidak hafal Quran tidak diterima. Balal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Harus siap puasa, hafal Al-Quran, paham hukum, tidak menyedrai ibaratnya aturan-aturan perang yang dalam syariat Islam. Nah itu ketentuan-ketentuannya baru boleh
masuk ke situ, harus nurut kepada pemimpinnya. Nah, itu. Dan harus bisa menjaga rahasia. Itu biasanya kalau nak masuk-masuk yang model-model seperti itu begitu ya. Afada memberi faedah dari kepada keterangan tersebut. Siapa Asarqawi? Imam Asarqawi. Berarti Pak Tamrin tidak masuk itu. Kalau usah ke sana ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Janda sana tuh agak repot, Pak. Suaminya hafal Quran, ya nyari suami yang hafal Quran lagi. Kalau Pak Guru hafal enggak? Koran enggak hafal. Membaca terbalik ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Nah, sudah kita pokoknya semampu-mampunya, sebisa-bisanya ya saya pesan. Walaupun mungkin surat Ikhlas atau Kulhu itu ada salah satu ayat atau surat itu yang kita tuh niat hafalin dan kita jaga sampai mati. Jangan sampai lupa. Kalau perlu ibaratnya digurukan hafalannya itu. Nah, itu supaya ada nanti yang mempertanggungjawabkannya. Itu begitu. Yang seterusnya, jadi yang pertama menyembunyikan kesaksian, yang kedua lupa hafalan Al-Quran yang sudah dihafalnya. Yang terakhir ini ya, maksiatnya mulut yang terakhir yang diterangkan dalam kitab Sulam Taufik, itu tarku raddus salami, meninggalkan menjawab salam al-wajibi yang wajib alaika atasmu. Tidak menjawab salam. Terkadang menyepelekan tuh di rumah. Anaknya yang baca ya kan, assalamualaikum, karena dilatih Pak Guru Tamrin ya kan. Rupanya tidak dijawabnya ya kan, nyepelekan. Nah, itu dosa gitu. Agama. Guru agama ya kan itu. Jadi ini saya terangkan salam yang wajib ya. Salam yang wajib tuh umpama satu. Nah, itu hukumnya wajib dijawab. Nah, kalau yang seperti ini umpama saya salam, maka hukumnya fardu kifayah. Dan salam itu tidak didahului oleh kata-kata apapun. Nah, contoh biasanya kalau di sini kan umpama nih Pak Janis, Bismillahirrahmanirrahim, umpama kan Mas Fikri. Nah, itu hukumnya tidak wajib. Andaikan kita tidak jawab tidak berdosa sudah ya. Atau biasanya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, karena acara mau dimulai silakanlah masuk ke dalam ruangan, masih longgar umpama. Baru ya kita mulai ya. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, model-model yang demikian itu sudah tambar kewajibannya kita menjawabnya ya. Pokok diawali tapi bismillah ya Pak, walaupun bismillahnya itu disirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai mic dulu, jangan didengar orang dulu. Nah, itu caranya begitu. Nah, baru kita mengucapkan salam. Nah, baru itu hukum salam yang wajib dijawab. Dan andaikan salam itu istilahnya itu di orang banyak seperti ini, hukumnya menjadi fardu kifayah. Sebanyak orang ini satu saja yang jawab itu sudah gugur semua. Tapi Pak biasanya kata Ustadz tuh 3 kali. Nah, itu kan supaya Pak Janis nggak ngantuk baik ya. Kalau hukumnya nanti begitu. Nanti kalau tidak percaya silakan dibuka kitab At-Tibyan. Nah, itu lengkap tentang salam. Setidaknya kalau untuk kita cukup. Nah, itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Jadi urutan orang ngomong tuh yang pertama salam. Jangan mengucapkan apapun dulu Mas Fikri ya. Apalagi yang biasanya jadi pembawa acara atau mungkin yang biasanya tuh disuruh dipercaya sama masyarakat suruh sambutan atau mungkin suruh ceramah. Nah, itu pokoknya yang pertama itu diucapkan salam, terus usahakan jangan didahului apapun. Bismillah ya jangan, atau ngatur-ngatur tadi ya jangan, salam dulu. Itu urutan pertama. Urutan kedua itu tata bahasa dalam khitobiah itu baca hamdalah. Walaupun to pendek. Alhamdulillah umpomo ya kan, itu urutan yang kedua. Masuk alhamdulillah gitu ndak bisa. Assalamualaikum terus alhamdulillah terus sholawat. Nah, hamdalahnya panjang Pak, boleh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada linahtadiya laula an hadana Allah ya. Nah, ini karena banyak ustadz ini harus diterangkan.
Kalau ndak pas ngaji macam ini ndak saya terangkan ndak. Uni-unine kono lah kan gitu. Cuman krono ibaratnya ini sudah ngaji dan ini kebetulan tentang salam sekalian diterangkan ya. Jadi urutannya itu pertama itu salam, yang salam itu jangan didahului oleh apapun kata-kata. Itu baru salam yang wajib dijawab ya. Kalau tidak seperti itu hukumnya sudah sunnah menjawabnya. Atau salamnya orang non muslim kepada kita, maka hukumnya tidak wajib dijawab, tetapi tetap boleh dijawab. Nah itu lagi udah dijawab kecewa pula Kang Dede ya kan. Nah, itu janganlah lain ya kan itu. Jadi salam intinya salam yang wajib dijawab yang pertama salam individu atau dewean yang tidak didahului dengan kata-kata lainnya. Assalamualaikum langsung baru kita hukumnya wajib. Nah, itu pertama. Nah, terus yang kedua ibaratnya kata-katanya harus betul. Jangan assalamualaikum. Nah, itu udah wajib dijawab. Lamkum. Nah, udah wajib dijawab. Ya. Harus kata-katanya tepat assalamualaikum. Nah, itu bahkan kalau kalian sholat itu diingat-ingat. Jangan main-main. Karena salam yang pertama atau ucapan salam itu termasuk rukun. Jangan assalamualaikum. Nah, kalau yang masih assalamualaikum diganti. Dan usahakan minimal diri sendiri dengar karena kata-katanya baca di situ ya. Jangan mek noleh tok. Nolehnya itu malah sunnah hayat. Yang menjadi rukun itu malah ucapan salam ketika sholat ya. Nah, itu kalau salamnya seseorang ketika sholat tidak wajib dijawab. Engkau wis ngaji ki, wah kalau tidak jawab salam kemarin dosa katanya. Jawab salam itu wajib, termasuk salam yang tidak perlu dijawab, yaitu salam ketika sudah sholat. Terus salam ketika kita masuk kubur. Nah ya, nah kita masuk kubur itu tidak usah dijawabin gitu. Kalau mu'alif rahimahullah, enggak kulina udah dijawabin. Pakai main-main pula di kuburan ya kan. Pak Jende assalamualaikum ya ahla diyar dan seterusnya. Main-main pula Pak Mukhlis, waalaikumsalam. Wah, sudah. Itu tidak wajib dijawab dan salam sesudah sholat. Terus urutannya tadi baca hamdalah. Yang ketiga, setelah baca salam, setelah hamdalah, baru baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Nah, baru terserah. Nak ngomong sampai mumpluk terserah ya. Lo mosok baca alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya enggak bisa. Malah kadang enggak karuan ya kan, itu yang paling pendek. Caknya tuh agak panjang niru orang, cuman enggak dipelajari akhirnya enggak karuan. Malah kadang misoi Nabi. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa nafa'ani dulu. Wassolatu salam, nah kan. Wassolatu sam, nah kan itu malah misoi Nabi. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa nafa'ani dulu fidarini amin ya rabbal. Kalau enggak bisa enak enggak usah bahasa Indonesia wae. Segala puji bagi Allah. Nah, itu malah selesai. Atau dan sholawatnya pakai bahasa Indonesia wae. Kalau tidak bisa bahasa Arab gitu loh. Itu saya pesan tuh kepada kalian-kalian itu yang sudah ngaji. Kalau yang tidak ngaji situ-situlah kan. Karena yang ngaji saya terangkan sekalian. Qala mu'alif rahimahullah. Jadi itu kalau ada orang yang salam kita kok tidak mau menjawabnya itu berdosa. Dan salam adalah walaupun kok main-main itu tetap jadi dan tetap berpahala dan tetap wajib dijawab. Nah itu ya. Qala al-mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Termasuklah salam. Bi awaqa'a, jika kok jatuh apa assalamu salam alaika kepadamu. Wahdaka hanya kamu sendirian. Bi khilafima berbeda ketika keadaan idza waqa'a. Ketika jatuh apa salam alal jamaatin atas jamaah farroddu maka adapun menjawabnya kina idin ketika kok berjamaah di situ itu fardu kifayatin maka hukumnya fardu kifayah. Kamu Pak Mukhlis salam assalamualaikum, ya jawab satu aja juga cukup. Tidak perlu semuanya gitu loh. Kamu jawab semuanya Pak, ya baik, bagus. Ya cuman orang 100 asal datang assalamualaikum, datang assalamualaikum, tidak kesel Pak Tamrin. Akhirnya dower lambene kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Kalau kok rombongan yang datang itu yang ucapkan salam satu orang wae sebagai perwakilan lah begitu caranya itu ya. Lah yang jawabnya juga
satu orang wae sebagai perwakilan. Caranya tuh begitu. Nah, contoh yasinan jam tuh kan. Nah, itu. Nah, itu yang dekat pintu gitu ya, yang jawab sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ya. Waalaikumsalam ya. Wa mislu raddi salami, dan itu sepadannya yaitu membalikkan salam. Al jawabu adapun menjawabnya lil kitabi karena tulisan. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal jawaba, sesungguhnya menjawab alkitab kepada tulisan itu hakun nyata, karot disalami seperti menjawab salam ketika diucapkan. Umpama Pak Janis dikirimi surat apa namanya, istri keduanya umpama kan, assalamualaikum alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala Muhammadin amma ba'd, maka Pak Janis wajib itu jawabnya, ya kan, itu seperti itu. Nah, atau orang biasanya titip salam kepada si A si B ya, maka itu kita wajib menjawabnya, termasuk rawahu meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Perkara titipan salam Pak Janis dari tulisan tadi, surat dari istri mudanya itu dibahas nanti ya. Nah, itulah yang terakhir daripada maksiat-maksiatnya mulut, menyimpan kesaksian atau ngumpetin kesaksian, lupa hafalan Al-Qur'an, dan juga tidak mau menjawab salam yang wajib. Cabangnya maksudnya Mana? Faslun farun gitu. Oh, masalah itu. Ya sama. Cuman besok wae ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada besok.